Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus manajemen SDM pada PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Garuda Indonesia. Latar belakang. Garuda Indonesia adalah maskapai nasional penerbangan nasional Indonesia. Sejak Juni 2007, maskapai ini bersama dengan maskapai Indonesia lainnya dilarang menerbangi rute Eropa karena alasan keselamatan. Namun, larangan dicabut 2 tahun kemudian tahun 2009. Garuda masuk dalam daftar maskapai bintang 4 dari Skytrax yang berarti memiliki kinerja dan pelayanan yang bagus. Garuda ini juga merupakan sponsor SEA Games 2011 dan telah mendatangani perjanjian kerjasama dengan Liverpool FC Inggris. Pada tahun 2013, Garuda Indonesia mendapatkan penghargaan World's Best Economy Class dan World's Best Economy Seat Class. Garuda Indonesia menempati posisi ke-8 sebagai maskapai penerbangan terbaik versi Skytrax. Bulan Agustus, Garuda Indonesia akan membuka rute baru di Papua Nugini. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang ke-1, bagaimana dampak penanggulangi masalah yang dihadapi PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Yang kedua, bagaimana permasalahan tentang pilot yang mogok kerja karena gaji kecil di PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Yang ketiga, tujuan. Tujuan yang ke-1 untuk mengetahui cara menanggulangi dampak dari masalah yang dihadapi PT Garuda Persero Tbk. Yang kedua, untuk mengetahui permasalahan pilot yang mogok kerja karena gaji kecil di PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Lalu di sini ada pembahasan. Pilot-pilot PT Garuda Indonesia di bawah asosiasi berencana melakukan mogok karena gaji yang diterima lebih kecil daripada gaji pilot asing yang dikontrak manajemen Garuda Indonesia. Direktur Operasi Garuda Indonesia Ari Sapari mengatakan manajemen Garuda akan memenuhi tuntutan para pilot yang meminta penyesuaian gaji dengan pilot asing yang dipekerjakan Garuda. Manajemen Garuda Indonesia lalu mengeluarkan ilustrasi simulasi penggajian penerbangan Garuda. Dalam ilustrasi itu disebut penerbang lokal mendapatkan gaji berbulannya Rp 47,7 juta, sedangkan penerbang asing USD 8,100 setara Rp 68,8 juta per bulan. Diskriminasi upah ini terjadi karena Garuda menggunakan standar internasional ketika mengontrak pilot asing, sementara untuk pilot lokal tidak digunakan standar itu. Salah satu penyebab terjadinya aksi mogok ini, kata Presiden Asosiasi Pilot Garuda Stefanus, karena selama ini telah terjadi sikap diskriminasi yang dilakukan manajemen Garuda Indonesia terkait soal pendapatan antara pilot lokal dan asing yang menyebabkan kesenjangan di antara mereka. Selain itu, terus bertambahnya jumlah pesawatnya yang tidak diimbangi dengan jumlah penerbangan yang memadai menyebabkan sangat padatnya jadwal terbang pilot. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kelelahan yang kemudian dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Lalu di sini saya akan menjelaskan penanggulangan masalah yang dihadapi PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Untuk mengatasi jadwal penerbangan yang terganggu, Direktur Operasional Garuda Indonesia Ari Sapari mengatakan Garuda akan menyiapkan para penerbang yang selama ini bertugas sebagai instruktur dan tergabung dalam struktural manajemen sebagai salah satu yang antisipasi agar jadwal penerbangan berlangsung normal. Garuda menggabungkan beberapa penerbangan karena tujuan yang sama dan waktu yang relatif berdekatan seperti penerbang ke Medan, Denpasar, dan Palembang. Ada pula yang mengalihkan calon penumpang ke pesawat maskapai
lainnya seperti Yogyakarta. Lalu di sini ada kesimpulan. Garuda Indonesia sebagai maskapai unggulan Indonesia memiliki strategi yang cukup matang dalam menghadapi kompetensi penerbangan yang sangat ketat. Walaupun Garuda sempat terpuruk di tahun kebelakang, namun Garuda berhasil bangkit kembali. Garuda lebih menekankan pada strategi intensif dan diversifikasi melalui tujuan jangka panjang yang tertuang dalam Quantum Leap, dan dari tahun 2011 sampai 2015 Garuda membuat langkah-langkah dalam pencapaian yang ingin perusahaan diraih. Garuda memiliki citra yang sangat kuat sebagai maskapai dengan harga yang mahal karena Garuda membangun Citylink, yaitu anak perusahaan Garuda dengan segmen pasar yang rendah. Garuda juga menawarkan beberapa produk seperti Frequency Flyer yang menawarkan layanan terbaik bagi para pelanggannya. Adanya peningkatan layanan Garuda Indonesia Express di tahun 2015 semakin mengukuhkan Garuda Indonesia sebagai maskapai bendera bangsa dan menjadi global flyer yang memiliki proses, teknologi, dan sumber daya manusia kelas dunia. Yang terakhir itu saran. Garuda Indonesia sebagai maskapai besar harus bisa mempertahankan yang telah dikuasainya. Munculnya kompetitor yang semakin banyak harus mendorong Garuda Indonesia melakukan inovasi pada layanan yang diberikan. Terima kasih dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.